Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rawon. Dan kali ini Rawon punya acara yang berbau religi, namanya ngaji bareng Rawon. Dalam ngaji Ya, itu jadi time zone kita kali ini ya. Time zone acara timeline acara ngaji. Oh, tagline ngaji bareng Rawon. Oke, untuk episode yang pertama, untuk ini kan masih pertama, materinya itu nanti. Jadi kan sekarang ini Pak Kolik ya, Ustadz Kolik, untuk akhir-akhir ini kan banyak orang yang berhijrah. Nah, apa sih makna hijrah yang sebenarnya itu, supaya kita tidak salah mengartikan hijrahnya Nabi sama hijrahnya netizen yang ada di rumah. Monggo Pak Kolik. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ketika kalian sulit untuk melaksanakan satu ibadah di satu tempat, di suatu lokasi, kemudian sulit bagi kalian untuk menampakkan syiar agama, maka berhijrahlah. Dari situlah mengapa Rasulullah ketika itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke kota Madinah, karena ketika itu Rasulullah bersama para sahabat tidak memungkinkan lagi bisa ibadah dengan baik, bisa ibadah dengan enjoy, bisa syiar agama dengan luas, karena intimidasi begitu kuat dari kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah diberikan solusi oleh Allah untuk berhijrah di kota Madinah. Karena di kota Madinah itulah memungkinkan Rasulullah dan para sahabat beribadah dengan baik dan bisa menunjukkan syiar agama jauh lebih luas, jauh lebih gemblegar begitu. Begitu Mas Fikri. Itu hijrahnya Rasulullah. Kalau hijrahnya para netizen itu Ya. Jadi yang dikatakan hijrah itu adalah man hajaro ila taatillah. Orang yang mempunyai keinginan untuk berhijrah, untuk berpindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Dari sesuatu yang awalnya menunjukkan menentang aturan Allah, kemudian beralih bagaimana kita ini berusaha untuk semakin tunduk dengan aturan Allah. Kemarin saya browsing ya Pak Kolik ya. Kenapa sih sekarang seharusnya kan kalau berpindah dari yang jelek ke baik itu kan dulu kita mengenalnya sebelum ada saya populer dengan kata hijrah itu kata taubat. Tapi kenapa sekarang kok orang itu lebih memilih kata hijrah daripada kata taubat? Seakan-akan kalau bilang kata taubat itu malu seperti itu. Ya. Coba saya tanya balik ke Mas Fikri ya. Mas Fikri kira-kira milih mana? Ada orang pakai jilbab tapi ahli maksiat, minum-minuman keras, bahkan sering ngediskotik tapi pakai jilbab. Yang satu tidak pakai jilbab tapi taat beribadah, ya sholatnya rajin, ngajinya rajin. Kira Mas Fikri milih yang mana ini? Seharusnya ini saya yang tanya Pak. Aduh, milih yang gak jilbab tapi taat beribadah. Ya, jadi begini Mas Fikri ya. Milih yang berjilbab tapi taat beribadah. Ya, pinter ya, pinter. Ya, jadi memang perjalanan manusia itu kadang-kadang tidak bisa disamaratakan. Datangnya hidayah, datangnya petunjuk dari Allah itu belum tentu antara saya dengan Mas Firki itu sama, begitu ya. Betul. Mungkin kalau saya ibadahnya mulai sejak kecil, kalau Mas Firki mungkin semenjak mulai berjenggot yang begitu ya. Jadi sadarnya itu mulai berjenggotnya hati-hati gitu ya. Ya, jadi makanya kita itu tidak boleh segera suudon, berburuk sangka. Kamu itu sudah nggak pakai jilbab, perilakumu rusak, suka maksiat. Kita tidak boleh mengklaim seseorang itu pasti jelek selamanya. Kita belum tahu ya bagaimana kita belajar dari sejarah betapa Umar bin Khattab ya, itu pada awalnya sangat benci dengan Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Tapi kenyataannya pada akhirnya beliau diberi petunjuk oleh Allah sehingga sadar akan
kedurhakaannya kepada Allah, kemudian dia menyatakan Islam kepada Rasulullah, bahkan sampai ketika meninggalnya pun makam dari mantan orang kafir, mantan dari orang yang hampir saja membunuh Rasulullah itu berdampingan dengan makam Rasulullah. Makanya Mas Fikri, zaman tidak ada kata terlambat untuk bertaubat gitu ya. Okay. Berhijrah gitu Pak. Iya, berhijrah. Boleh sih bertobat. Ya. Terus pertanyaan yang kedua Pak Kolik, ini setelah berhijrah kan kita pasti menjalankan atau kita harus beragama dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana tipsnya dari Pak Kolik ini? Tadi kan kalau hijrahnya Rasulullah karena supaya menjalankan agamanya itu, supaya menjalankan ibadah itu lebih nyaman, lebih enak. Bagaimana tip-tipnya agar kita beragama supaya enjoy itu seperti apa? Ya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan yassiru wala tu'assiru, permudah jangan kau persulit, karena memang tahapan-tahapan seseorang bisa menjadi baik itu kan tidak langsung jumleger langsung jadi baik begitu ya, ada tahapan-tahapan begitu. Kita ambil contoh misalnya, ya kan, ada seseorang yang ketika itu baru masuk Islam. Nah, dia orang desa begitu, kemudian dia datang ke masjid Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat melaksanakan ngaji bareng lah kalau bahasa sekarang itu ya. Nah, tiba-tiba orang ini berdiri mungkin karena tidak kuat ngempet buang air kencing gitu ya, air kecil ya. Dia berdiri di pojok masjid, kemudian dia kencing di situ. Nah, melihat kenyataan seperti itu, maka Umar berdiri dan menghunus pedang, ingin membunuh orang itu. Maka Rasulullah bilang kepada Umar, wahai Umar, duduklah, duduklah. Ya Rasulullah, orang ini tidak tahu diri, masa masjid dikencingi? Rasul mengatakan, hai Umar, dia baru kenal Islam, dia baru belajar Islam, dia belum tahu kalau kencing itu najis, dia belum tahu kalau kencing di masjid itu sesuatu yang tidak baik, kan begitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan sampean tadi ya, jadi ya tidak ada kata terlambat untuk terus belajar dan belajar begitu. Kalau Mas Birki mungkin selama ini sholatnya zong misalnya ya, ayo belajar, mungkin diawali satu kali dulu, gimana kalau kita rasakan ternyata nikmat ya nanti kita tingkatkan ditambah 2 dan seterusnya begitu. Jadi kita ini harus belajar agama kepada orang yang memang benar-benar ahli agama, kemudian kita lihat latar belakangnya, dia menyampaikan ajaran itu ikhlas karena Allah ataukah punya tujuan tertentu. Bahkan Rasulullah saja mengingatkan, jangankan kita ini berperilaku buruk kepada sesama orang Islam. Rasulullah saja menyampaikan, barang siapa yang menyakiti orang di luar Islam yang itu tidak terang-terangan memusuhi kita, sama halnya dengan memusuhi aku. Begitu akhlak Rasulullah. Jadi menghormati kebebasan beragama, menghormati kebebasan kepercayaan orang lain. Apalagi kita sesama orang Islam, jangan sampai hanya beda saya kunut sama tidak kunut, ya kemudian saya pakai takbiratul ihram mengangkat tangan sama tidak dianggap musuh. Ya memang sementara ini masih banyak, memang banyak. Artinya itu beberapa kasus orang yang mungkin sengaja menyelewengkan ajaran yang sebenarnya. Contoh misalnya, ya, kalau orang tidak berani mengangkat senjata, walaupun ia sholat, walaupun ia berpuasa sekalipun, itu anjas minal kalbi, dikatakan lebih najis daripada anjing sekalipun. Wah, naudzubillah, ini jangan sampai ya. Jadi kita ini bagaimana menurut Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin, bisa memberi, mengayomi kepada semuanya. Kan semuanya juga sama-sama hambanya Allah. Saya juga hambanya Allah, Mas Riko juga hambanya Allah, ya, begitu ya. Oke. Saya rasa untuk materi kali ini itu sudah cukup. Nanti kita sambung next minggu depan. Ini acaranya itu ngaji bareng rawon. Oh, gitu, ya. Ini ada backgroundnya, ini yang ngedit ini kurang ajar ini. Ngaji bareng rawon, tunjukkanlah jalanmu yang lurus, tapi
gambarnya jalannya ini ada tikungannya. Oh, Jalan gitu. lurus Pak Kolik ya. Ini tolong ini ya. Loh, memang kita itu nggak boleh jalan lurus, nanti nobrok-nobrok malah. Harus Ya nobrok-nobrok dia ya. belok-belok sekali-kali begitu ya. Jadi kalau sampean berkendara di tol lurus terus kan mesti Ngantuk Pak ya. iya, berarti nanti nabrak Berbahaya, gitu ya. ya. Memang perlu jalan berbelok-belok itu. Ini ada pesan dari kawan dulu. Mas sampean ojo merasa bener, sampean lek merasa bener maca Al-Fatihah sampean ya apa idene siratal mustaqim ini sampean ilangi ya. Seperti apa itu, Pak? Ya, mengapa itu terus kita baca? Karena memang manusia itu adalah makhluk khotok manusia. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Harus Belum merasa tentu. tersesat, nggih. Iya, bukan Bukan begitu. tersesat, Pak. Kita harus Salah. sadar. Belum tentu kita ini terus berada pada jalan yang lurus. Ya mungkin sekali-kali kita karena lupa, karena kita ini terlena, sehingga kadang kita ini menempuh jalan yang berbelok. Maka harus segera kembali ke jalan yang lurus, yaitu sirotol mustaqim. Begitu, Mas. Ini nanti diedit ya. Jalannya jangan lurus, ada belokan sedikit. Nanti diedit kelok 9 yang ada di Padang Sumatera Barat itu lebih bagus. Ya, jadi tunjukkanlah jalan yang lurus tapi gambarnya kelok 9. Jadi itu ya pesan saya editor. Untuk jamaah Laskar boleh bertanya melalui kolom komentar. Ya, jadi bisa melalui DM atau bisa langsung saja DM ke Instagramnya Pak Kolik, wonten Instagram Pak Kolik nggih. Nggih, teng sini alamatnya Instagramnya Pak Kolik atau bisa ke DM ke Instagram saya. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Ngaji bareng rawon. Dalam Oke. Oke, untuk hari ini saya cukup sekian. Jadi kita nanti bertemu lagi ke episode selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Laskar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.